Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman membuat terobosan baru dalam menampung laporan masyarakat, yakni melalui pengaduan online menggunakan layanan pesan WhatsApp dengan nomor telepon. Layanan pengaduan yang diberi nama Lapor Pak Kapolres ini diluncurkan Polres Kubar mulai 1 November 2022. Dalam situs resmi media sosial Polres Kubar disebutkan, layanan pengaduan ini seputar gangguan Kamtibmas, pungutan liar, narkoba maupun korupsi di wilayah hukum Polres Kutai Barat. Penerimaan pengaduan dibuka selama 24 jam. Langkah Kapolres Kubar yang membuka ruang pengaduan langsung kepada dirinya itu mendapat dukungan positif masyarakat Kutai Barat. Salah satunya diungkapkan pegiat media sosial Kubar Alsius. Dia menilai gerak cepat Kapolres ini sejalan dengan perintah Kapolri yang menginginkan masyarakat makin mudah mendapat pelayanan. Apalagi ada dua pejabat Polres Kubar yakni Kasat Reskrim dan Kapolsek Jempang yang baru saja diganti. Sehingga kasus-kasus yang selama ini terkesan mandek bisa segera dapat kejelasan. Termasuk kasus-kasus dugaan korupsi maupun kasus yang menjadi atensi publik dan belum terungkap. Seperti kematian Eka Nur Ramadhani di Kelurahan Melakulu, serta dugaan pembunuhan terhadap Melinda, perempuan muda di kawasan Area Kemuning, Kelurahan Simpang Raya, yang hingga saat ini masih misteri. Kita berharap ada keterbukaan informasi publik, terutama mengenai kasus-kasus yang sudah masuk di Polres, supaya masyarakat dapat tahu perkembangan di Polres itu apa saja yang ditangani oleh kepolisian, seperti kasus almarhum Melinda. Nah, ini kematiannya tidak wajar dan laporannya sudah masuk, dan ada berbagai keluhan dari orang tua Melinda itu mengatakan bahwa tidak seperti bunuh diri, mulai dari luka jeratan dan sebagainya itu seperti tidak bunuh diri. Tetapi kita berharap Kasat Reskrim yang baru ini dapat segera menuntaskan ini, karena kasus ini sudah lebih dari 1 bulan. Juga kasus almarhum Eka di Melak, semoga ini cepat juga mendapat rilis dari pihak Polres sejauh mana mereka sudah perkembangan kasus ini mereka sudah lakukan kan. Jadi masyarakat sangat perlu tahu perkembangan kasus yang sudah beredar di media sosial, yang sudah menjadi konsumsi publik gitu. Nah, ada kasus yang terakhir itu ada kasus Marimun, Linggang Marimun. Jadi kita mau tahu juga perkembangannya seperti apa kasus Linggang Marimun ini. Nah, masyarakat menunggu kasus ini diproses. Habis itu laporan masyarakat mengenai dana desa. Karena banyak keluhan masyarakat, setiap mereka lapor masalah korupsi dana desa ini, prosesnya lambat dan mereka akhirnya menyerah. Karena proses ujung-ujung kabur dan tidak jelas. Jadi kita berharap seperti dikatakan oleh Kapolri, bahwa anggota harus menyampaikan setiap proses perkembangan kasus dalam penanganan satu perkara atau laporan masyarakat itu. Jadi setiap masyarakat lapor, pihak penyidik harus memberi perkembangan. Karena kita bilangnya punya batas waktu untuk proses penanganan kasus itu. Jadi tidak boleh mereject telepon kalau yang tanya, tidak boleh menutup kalau media tanya menutup kasus atau tidak memberitakan kepada media. Karena kita ini mengkritisi atau mempertanyakan kinerja kepolisian, bukan berarti kita musuh polisi. Kita ini ingin dekat dengan polisi, makanya kita selalu bertanya apa perkembangan, tanya bagaimana ini tidak jalan kepada polisi juga kan. Polisi adalah pengayom pelindung masyarakat. Jadi jangan sampai polisi salah anggapan bahwa kita yang mempertanyakan kasus, mengkritisi hal-hal yang salah dianggap musuh. Jangan. Kita betul-betul ingin dekat dengan polisi dan kita berharap penuh kepada polisi untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan bermartabat. Tokoh muda Kubar ini menilai keterbukaan informasi dan respon cepat polisi adalah dambaan masyarakat. Meskipun dia sendiri sadar tidak mudah bagi Korps Bayangkara untuk bekerja cepat dengan berbagai keterbatasan, baik personil, luas wilayah maupun anggaran, sehingga dukungan dan kerjasama semua pihak perlu dilakukan. Andreas Trisno, RRI Senawar melaporkan. Terkait dengan kesulitan-kesulitan tersebut dikomunikasikan sehingga kemudian masyarakat memahami dan mengerti, dan kemudian kita bisa saling melengkapi. Misalkan di dalam penyidikan, masyarakat tentunya mengharapkan bahwa proses penyidikan bisa tuntas, sementara alat bukti kurang. Jelaskan, jangan kemudian malah ditinggal pergi. Ditelepon, teleponnya di reject. Ditelepon, diangkat, kita marah-marah.
Jadi hal-hal tersebut tolong dihilangkan. Jadi biasakan untuk rekan-rekan jangan menghindar dari hal-hal tersebut. Saya sampai saat ini masih banyak menerima laporan-laporan, saya terima karena tidak dilayani baik oleh Kapolres, tidak dilayani baik oleh Kapolda. Sehingga mau tidak mau mereka lapor ke Kapolri dan saya terima. Jadi kalau saya masih mau seperti itu, tentunya harapan saya teman-teman juga melakukan hal tersebut melebihi. Karena memang yang sehari-hari berhadapan dengan masyarakat adalah rekan-rekan.